Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelompok 3 PM4A akan mempresentasikan terkait materi materi hukum perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 74 tentang perkawinan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Fahri Nur Faizi, Hilmi Kamaludin, Ahmad Rambia, Fitri Mawada, dan Raihan Raihan Adila Hidayat. Baik, untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Raihan Hidayat, kepadanya dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rehan akan menyampaikan materi pertama yaitu uh, materi pertamanya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal yang pertama, pasal 1 yaitu perkawinan seorang sebagai bangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal kedua, yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Untuk pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sedangkan dalam perkawinan ini bisa juga diartikan dalam pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya ialah pembatalan perkawinan, yakni tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah atau no legal force are declared void, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau never existed. Udah ya, segini dong ya. Salah. Sampai slide 6 kan? Sampai slide 8 kok. Oh, 8 ya. Terus. Kan dari 3 sampai 8. Oh iya, terus. Berarti ini dipencet lagi deh ininya. Panah ke kanannya. Oke, di atasnya ada lagi. Nah, apa tuh tadi bacanya? Lanjut lagi dah, Mi. Pengertian pembatalan.
Lanjut. Udah tadi. Udah. Lanjut. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa perkawinan dianggap tidak sah atau no legal force. Yang kedua, dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada atau never existed. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin. Selanjutnya, dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian, yakni pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana atau perkawinan belum terjadi. Yang kedua, yang dimaksud dengan perceraian yaitu pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada atau perkawinan itu sudah terjadi baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Yang selanjutnya, pembatalan perkawinan, yakni bahwa pembatalan perkawinan itu telah terjadi akan tetapi tidak dibelakangi hari baru diketahui terdapat kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Ini slide berapa dah? Ini slide 9. Oh, berarti sekian materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Raihan Hidayat yang telah menyampaikan materi yang tadi. Yang untuk pemateri yang selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara limitatif diatur dalam pasal 22 sampai 28 dan pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya. Jadi adapun prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang mana diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan sebagai berikut. Yang pertama, tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian yang dirangkum dalam ayat 2. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut yang diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini ayat 3. Selanjutnya. Jadi mengandung arti bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus ditempuh sama dengan prosedur suatu gugatan atau contentious juridis yang mendudukan dua subjek hukum sebagai permohonan dan termohon dalam gugatannya dan bukan dalam bentuk volunteer juridiksi. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya.
Lalu siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang telah menegaskan ada 4 pihak, yakni yang pertama para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Yang kedua adalah suami atau istri. Yang ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk tersebut dijelaskan dalam ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus. Selanjutnya. Adapun subjek yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Selanjutnya. Yang pertama, perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, yakni dalam hal yang pertama, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang kedua, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Yang ketiga, perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah. Yang keempat, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang kelima, perkawinan poligami tanpa izin pengadilan. Yang keenam, salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain. Yang ketujuh, melanggar batas minimal umur perkawinan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Rambia, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan lanjutkan yang kedua, ada perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh pihak suami atau istri, yakni dalam hal yang pertama, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang kedua, adanya perkawinan di mana salah satu pihak masih terkait dengan perkawinan yang lain. Yang ketiga, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Yang keempat, perkawinan tanpa wali atau dengan wali nikah yang tidak sah. Yang kelima, yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi. Dan yang terakhir, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau karena terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri suami atau istri. Lanjut. Selanjutnya yaitu yang keempat, perkawinan yang pembatalannya dapat diajukan oleh jaksa dalam hal perkawinan. Yang pertama yaitu dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang. Yang kedua, perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah. Yang ketiga, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui keputusan hakim atau pengadilan. Maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan, terhitung sejak tanggal hari keputusan hakim atau pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan keputusan itu juga berlaku surut sejak tanggal hari dilangsungkan perkawinan. Lanjut nih. Selanjutnya itu ada syarat-syarat perkawinan. Suatu perkawinan baru dikatakan perkawinan sah apabila syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan ini diatur mulai pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat material, sedangkan pasal 12
mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dan yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Yang kelima, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Dan yang terakhir, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rambia yang telah menjelaskan. Untuk pemateri yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Hilmi Kamaluddin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan perkawinan. Suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum perkawinan Islam, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI atau Komplikasi Hukum Islam. Dapat dicegah apabila ada pihak yang hendak melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan mereka yang dapat melakukan pencegahan perkawinan. Artinya, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya, bahwa apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, maka perkawinan itu dapat dicegah. Mereka yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, artinya kepada ayah, kakek, dan ke atasnya, dan ke bawah anak, cucu, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai. Dan pihak-pihak yang berkepentingan mereka dapat mencegah dilakukannya perkawinan apabila jadi ada syarat-syarat tertentu yang dapat dicegah dari perkawinan mereka yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi ada 3 klasifikasi bahwa perkawinan itu dapat dicegah atau dibatalkan. Yang pertama, perkawinannya itu tidak memenuhi syarat. Yang kedua, salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, artinya masih dalam pengasuhan atau belum cukup umur atau belum cakap hukum. Sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. Dikhawatirkan kalau salah satu dari 2 mempelai itu belum ada kuasa untuk dirinya, ditakutkan adanya pertengkaran rumah tangga di antara keduanya, atau yang salah satu masih belum memiliki sifat dewasa, baik di antara laki ataupun istri. Ya, seumpamanya lakinya sudah dewasa tapi istrinya belum, atau sebaliknya, maka dikhawatirkan itu dapat menyengsarakan bagi calon mempelai. Yang ketiga juga yang dicegah perkawinannya adalah
calon mempelai yang masih terikat dengan suatu hubungan dengan perkawinan yang lain. Dalam artian dia belum sepenuhnya cerai dengan calon suami atau istrinya yang lama. Selanjutnya, orang yang berhak mencegah perkawinan. Orang yang berhak mencegah perkawinan. Jadi, sesuai prosedur perkawinan mereka itu dapat dicegah oleh satu jaksa, tentunya oleh jaksa atau penuntut hukum. Dalam hal ini bertentangan dengan pasal 27 mengenai asas monogami mutlak. Ya, artinya jaksa lah yang paling berhak untuk mencegah perkawinan mereka apabila tidak memenuhi syarat dari kedua belah pihak calon istri atau suaminya. Yang kedua juga yang berhak adalah ayah ibu dari calon tersebut. Lihat ketentuannya itu dalam pasal 61 di KUHP. Yang ketiga masih belum dewasa dan belum memperoleh izin. Ya, masih belum dewasa, belum cukup hukum dan belum cakap hukum dan belum memperoleh izin dari orang tuanya atau walinya. Yang keempat telah dewasa tetapi belum mencapai umur 30 tahun. Belum 30 tahun. Nah, ini menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pemberitahuan penelitian pengumuman lamanya waktu 10 hari setelah diumumkannya pengumuman perkawinan. Selanjutnya, orang-orang yang berhak mencegah perkawinan adalah jika salah satu dari kedua pihak telah ditaruh di bawah pengampuan, yang keenam mewali apabila orang tua telah tidak ada adalah kakek atau nenek, ketujuh suami dari perkawinan pertama yang karena perceraian belum mampu melewati jangka waktu 300 hari. Nah, selanjutnya, putusnya perkawinan. Menurut pasal 1990, menurut pasal nomor 1909 KUA perkawinan putus perkawinan karena satu kematian, dua kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, ketiga putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun, keempat perceraian diikuti dengan perkawinan itu dengan orang lain. Selanjutnya menurut pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena kematian, kedua karena perceraian, ketiga atas keputusan pengadilan. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya lebih kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilmi Kamaludin yang telah menjelaskan. Untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitri Mawadah. Kepadanya dipersilahkan. Waktunya tinggal 7 menit ya. Ya, baik. Terima kasih pada moderator. Hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah baik dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anaknya, pengadilan memberi keputusan. B. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bila mana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan Bapak menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Lanjut. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Belum. Ya dulu kelewatan. Tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya mereka sebaik-baiknya. Lanjut.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban maka berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan pasal 105 dan pasal 106 Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa lanjut. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan disebutkan sebagai berikut. 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus. Lanjut. 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut. 2. Orang tua mewakili anaknya tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hukum Islam, timbulnya kewajiban memberikan nafkah oleh orang tua laki-laki ayah terhadap anaknya setelah terjadi perceraian adalah karena sebab turunan. Dalam hal ini perlu pula dilihat dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Lanjut. Rapi ya. Udah. Terima kasih. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri Mawadah yang telah menjelaskan. Mungkin ini saja yang kelompok kami bisa jelaskan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.